Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Inilah 5 warisan Soeharto untuk Indonesia. Menjadi Presiden RI sejak 1967, Soeharto menjadi penguasa negeri selama lebih dari 30 tahun. Selama berkuasa itu, Soeharto meletakkan banyak dasar untuk pembangunan Indonesia. Soeharto memegang tongkat estafet penguasa untuk menggantikan Presiden pertama RI, Soekarno. Sejauh ini, Soeharto merupakan satu-satunya Presiden RI yang paling lama berkuasa, yakni selama 31 tahun. Soeharto akhirnya turun dari kursi presiden setelah didemo besar-besaran oleh mahasiswa di seluruh Indonesia pada Mei tahun 1998. Peristiwa pelengseran Soeharto ini dikenal sebagai masa reformasi. Lama berkuasa yang kemudian berakhir karena dipaksa turun, membuat sosok Soeharto penuh kontroversi. Hingga saat ini, meski jasa Soeharto tidak sedikit untuk bangsa ini, masih banyak orang yang menyebutnya sebagai presiden otoriter. Lepas dari pro kontra tersebut, berikut 5 warisan Soeharto atau Pak Harto untuk Indonesia, yang dikutip dari buku, Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto, karya Dewi Ambarsari, Lazuardi Adisage, 2006. Sadar atau gak, hingga detik ini kita masih menikmati salah satu warisan Pak Harto loh. Satelit Palapa yang dibangun pada 1976 jadi cikal bakal lahirnya internet di Indonesia. Saat itu, Soeharto memutuskan membangun suatu sistem telekomunikasi via satelit. Tujuannya, mewujudkan wawasan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, menciptakan hubungan telekomunikasi antar provinsi, dan Indonesia dengan negara lain. Saat satelit berhasil dioperasikan, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit. Permasalahan nasional yang mengganggu persatuan pun bisa segera dikomunikasikan. Satelit Palapa pertama ini diberi nama satelit Palapa A. Diluncurkan pada tanggal 8 Juli tahun 1976 dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat, menggunakan roket peluncur Delta 2914 buatan McDonnell Douglas. Pengadaan satelit Palapa ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi berbagai kegiatan di bidang radio, televisi, surat kabar, internet, faksimile, dan intelijen negara. 2. Pembebasan Irian Barat dari Belanda. Jasa besar Soeharto lainnya adalah merebut kembali Irian Barat ke pangkuan RI. Soeharto memimpin langsung operasi tersebut, karena Belanda ngotot tak mau menyerahkan Irian Barat sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag tahun 1949. Pemerintah pimpinan Soeharto sempat menempuh cara diplomasi pada periode 1950 hingga 1961, namun hasilnya nihil. Oleh karena itu, Indonesia akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara militer dengan dibentuknya Komando Mandala yang dipimpin oleh Soeharto. Usahanya membuahkan hasil, dan mampu merebut kembali Irian Barat pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Irian Barat akhirnya menjadi provinsi ke-26 RI dengan nama Irian Jaya. 3. Masjid Istiqlal Zamija di Bosnia. Bangunan ini memang tidak berada di Indonesia, melainkan di Bosnia. Namun, masjid ini tak bisa dilepaskan dari nama Soeharto. Masjid Istiqlal Zamija di Bosnia ini dibangun Soeharto bersama Majelis Ulama Indonesia ketika Bosnia dilanda perang. Masjid tersebut dibangun dari hasil sumbangan rakyat Indonesia untuk umat Muslim di Bosnia. Masjid Jamiza dibangun setelah kunjungan Soeharto pasca menghadiri KTT di Denmark pada Maret tahun 1995. Dibangunnya Istiqlal Zamija sebagai lambang persahabatan antar kedua negara. Pembangunan sempat terhenti seiring pelengseran Soeharto. Masjid tersebut akhirnya dilanjutkan pembangunannya, kemudian diresmikan oleh Presiden Megawati pada 2001. 4. Taman Mini Indonesia Indah. Selanjutnya, Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Jakarta Timur. Taman ini merupakan miniaturnya Indonesia dari mulai peta hingga rumah adatnya lengkap digambarkan dalam areal seluas 150 hektar. TMII juga merupakan warisan Soeharto, yang pembangunannya digagas Ibu Negara Tien Soeharto. TMII dibangun sejak 1972 dan diresmikan tanggal 20 April tahun 1975. TMII dibangun dengan gagasan berupa keinginan untuk membangkitkan rasa bangga dan tebalnya rasa cinta Pak Harto terhadap Indonesia.
Gagasan pembangunan TMI tercetus pada pertemuan di Jalan Cendana Nomor 8 Jakarta, pada tanggal 13 Maret tahun 1970. 5. Taman Buah Mekarsari. Satu lagi peninggalan Soeharto adalah Taman Buah Mekarsari yang juga digagas oleh Ibu Tien. Taman buah yang terletak di Bogor, Jawa Barat ini dibangun dengan dilandasi keinginan luhur meningkatkan harkat martabat kaum tani. Selain itu, tujuan dibangunnya Taman Buah Mekarsari adalah untuk meningkatkan kualitas dan popularitas buah-buahan Indonesia, agar dapat bersaing di pasar nasional dan internasional. Taman Buah Mekarsari berperan sebagai kebun koleksi dan percontohan tanaman hortikultura dan buah-buahan tropis Indonesia, sebagai pusat penelitian dan pendidikan bagi masyarakat luas, sebagai sarana lapangan kerja, dan sebagai alternatif objek tujuan wisata pertanian yang menarik bagi seluruh kalangan masyarakat. Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia pada tanggal 14 Oktober tahun 1995, Taman Buah Mekarsari resmi dibuka Pak Harto. Pengelolaannya sendiri dilakukan oleh PT Mekar Unggul Sari, NUS, sejak tanggal 14 April tahun 1994, untuk menjaga tujuan awal berdiri serta pengembangannya sebagai objek agrowisata pilihan, pusat pendidikan dan penelitian, serta pusat pelestarian plasma nutfah tanaman hortikultura. Memperingati HUT ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, IDN Times meluncurkan kampanye Tagar Menjaga Indonesia. Kampanye ini didasarkan atas pengalaman unik dan bersejarah bahwa sebagai bangsa kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI dalam situasi pandemik COVID-19, di mana kita bersama-sama harus membentengi diri dari serangan virus berbahaya. Di saat yang sama, banyak hal yang perlu kita jaga sebagai warga bangsa, agar tujuan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dicapai. Mari kita doakan almarhum Soeharto, semoga beliau diberikan tempat yang terbaik di sana. Amin amin ya robbal alamin.